Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh kaum mukminin, terutama para sahabat radhiyallahu taala anhum dan para keluarga, istri-istri dan anak-anak serta zuriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan tentang beberapa perkara berkaitan dengan wudu yang disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar, yang tidak disebutkan dalam kitab Al-Ghayah wa Taqrib, yaitu tentang sunnah wudu atau perkara-perkara yang berkaitan dengan sunnah wudu. Ya. Yang pertama yang beliau sebutkan bahwa yang tidak disebutkan dalam kitab Matan Abu Syuja adalah mashur raqabah, ya, yaitu mengusap tengkuk. Ya. Dan beliau simpulkan bahwa tentang mashur raqabah, mengusap tengkuk, ada dua qaul atau dua pendapat. Dan yang kuat, kata beliau, adalah bahwa mashur raqabah secara khusus itu tidak disunnahkan. Karena hadis yang dijadikan sebagai dalil adalah hadis yang maudhu, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian yang kedua, ad-da'wat ala a'dha'il wudu. Ya. Berdoa setiap anggota wudu. Jadi ketika membasuh muka ada doanya, membasuh tangan ada doanya, dan seterusnya. Nah, beliau sebutkan sini. Wa minha ad-da'awat ala a'dha'il wudu. Qalahu ar-Rafi'i, qala an-Nawawi, hadhihi al-ad'iyatu la asla laha. Wa lam yadhkurha asy-Syafi'i wal jumhur. Ya. Berdoa di setiap mencuci masing-masing anggota wudu. Beliau mengatakan ini disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Akan tetapi disebutkan oleh Imam An-Nawawi, ya. Jadi Imam Ar-Rafi'i mengatakan doanya ada, namun Imam An-Nawawi mengatakan doa-doa ini la aslalaha. Doa-doa ini tidak ada asalnya. Ya. Jadi ada doa ketika mencuci muka, doa ketika mencuci tangan, mengusap kepala, dan seterusnya. Nah, itu ada doa-doa khususnya. Ini kata Imam An-Nawawi, la aslalaha. Ya. Jadi tidak ada
tidak ada asalnya. Jadi tidak ada dalilnya. Walam yadhkurha Asy-Syafi'i wal jumhur. Walam yadhkurha illa Asy-Syafi'i wal jumhur. Hanya ada yang terhapus. Ya. Dan tidak disebutkan oleh Asy-Syafi'i dan juga tidak pula oleh jumhur. Ya. Jadi ini pendapat yang lebih banyak yang mengatakan bahwa doa-doa khususnya itu tidak ada dasarnya, kata Imam An-Nawawi. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-isti'anah. Artinya minta tolong kepada orang lain untuk membasuhkan anggota wudhunya. Ini perkara yang ketiga. Orang berwudu, tapi dia minta tolong kepada orang yang lain untuk membasuhkan anggota wudhunya. Ya. Jadi meminta tolong ini ada beberapa model. Ya. Pertama, minta tolong kepada orang lain untuk menuangkan air wudhu kita. Ya, misalnya kan, kalau kita wudhu di sumur misalnya, bukan di keran ya. Kita wudhu di sumur, habis timba air, supaya praktis kita suruh teman tolong tuangkan air. Kita berwudhu, airnya dituangkan. Nah, itu yang pertama. Ya, paham ini? Paham? Jangan diskusi dulu. Ustaz mau tanya nanti. Ya. Jadi meminta tolong ketika berwudu itu ada beberapa model atau beberapa bentuk. Yang pertama, minta tolong kepada orang lain untuk menuangkan air dan kita yang berwudu dalam air yang dituangkan itu. Seperti kita minta tolong menuangkan air ketika kita berwudu di sumur dengan cara ditimba, bukan di keran. Itu yang pertama. Kemudian minta tolong kepada orang lain untuk membasuhkan anggota wudhu kita. Ya. Ya. Minta tolong kepada orang lain untuk membasuhkan wudhu kita. Nah, ini ada dua juga, terbagi dua juga. Ya. Pertama, kalau kita minta tolong dalam keadaan tidak ada uzur. Ya. Minta tolong dalam keadaan tidak ada uzur. Jadi kita sebutkan dulu ini model minta tolong ya, nanti baru kita sebutkan apa hukumnya. Kemudian yang kedua, minta tolong ketika kita uzur, sakit misalnya. Ya. Sakit tidak bisa bergerak, ya. Kita minta tolong diwudukan, ya, dibasuhkan anggota tubuh kita. Berarti sudah tiga ya, sudah tiga. Kemudian yang keempat, ya, minta tolong untuk diambilkan air. Ya. Kalau yang tadi dituangkan air, ini diambilkan air. Nah, ini jenis minta tolong dalam wudu atau ketika kita berwudu. Jadi Ustaz ulangi lagi, ada 4 ya. Masing-masing punya punya penjelasan atau hukum sendiri. Pertama, minta tolong untuk menuangkan air. Ya.
Yang kedua, minta tolong untuk mencucikan anggota wudu. Dan yang kedua ini terbagi dua lagi. Pertama kalau ada uzur, atau pertama kalau tidak ada uzur. Yang kedua kalau ada uzur. Ya. Kemudian yang keempat jadinya, jadi 3 tadi. Yang keempat adalah minta tolong untuk mengambilkan air. Ya. Baik. Yang pertama, minta tolong untuk menuangkan air. Di sini berkata Imam An-Nawawi, qala An-Nawawi al-wajhan fima idza ista'ana biman yasubbu alaihi wa asahhuhuma la yukrah. Jadi hukum meminta tolong untuk dituangkan air wudu, kata Imam Nawawi, ada 2 wajah. Dua wajah itu artinya 2 pendapat. Pertama mengatakan makruh. Ya, pertama disebutkan hukumnya makruh. Dan yang kedua kata beliau tidak makruh, dan ini yang lebih sahih. Ya. Jadi hukumnya kita minta tolong dituangkan air untuk berwudu, dalam pendapat yang lebih sahih kata Imam Nawawi hukumnya tidak makruh, artinya boleh. Ya. Boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Baik. Kemudian hukum yang kedua, meminta tolong untuk dicucikan anggota wudu tanpa ada udzur. Maka hukumnya makruhun qat'an. Ya. Hukumnya makruh qat'an. Qat'an itu artinya pendapatnya pasti makruh. Ya. Karena tidak ada udzur. Kemudian minta orang untuk mencucikan anggota wudu. Nah ini pendapatnya cuma satu itu. Tidak ada perbedaan. Ini hukumnya makruh. Kemudian kalau pakai udzur, kalau ada udzur. Ya. Kalau ada udzur, maka hukumnya boleh. Ya. Fala ba'sa wa haitsu kana lahu udhrun fala ba'sa bil isti'anati mutlaqan. Kalau dia punya udzur, maka tidak apa-apa minta tolong kepada orang lain secara mutlak. Artinya kalau kita minta dituangkan boleh, ya. Kalau ada udzur. Sedangkan hukum yang keempat, hukum meminta tolong untuk mengambilkan air. Hukumnya wa in kana bi ihdharil ma'i fala ba'sa wa la yuqalu khilaful aula. Kalau minta tolong untuk mengambilkan air, maka la ba'sa. Hukumnya mubah, boleh. Ya, dan tidak dianggap makruh. Ya, dan juga bukan khilaf aula. Artinya dia boleh hukumnya. Dikatakan sebagai sesuatu yang boleh. Ya, itu masalah yang kedua. Masalah minta tolong. Kemudian masalah yang ketiga ya, minta tolong. Masalah yang kedua, doa. Ya, doa setiap anggota wudu. Masalah ketiga minta tolong. Masalah keempat adalah wa minha hal yustahabbu tarkut tanshif. Ya. Yang keempat, apakah disunnahkan untuk tidak mengelap? Ya. Jadi hukum mengelap. Ketika kita habis wudu, kita lap pakai handuk. Itu apa hukumnya?
Nah, ini di sini aja penjelasan. Sebutkan fihi aujuh. As-sahih anna tarkahu mustahabbun. Kadza sahhahahu fi asli rawdah. Wa qila innahu mubahun fi'luhu wa tarkuhu sawa. Wa ikhtarahu an-Nawawi fi syarh al-Muhadzab. Wa qila mustahabbun mutlaqan. Wa qila yukrahu at-tanshifu mutlaqan. Wa qila yukrahu fi as-sayfi duna asy-syita. Qala an-Nawawi fi syarh al-Muhadzab mahallul khilaf. Idza lam takun hajatun ila at-tanshifi li harrin aw bardin aw iltisaqin binajasatin fa in kana fala karahata qat'an wala yuqalu lahu innahu khilaful mustahab. Jadi hukum mengelap air wudu. Nah, di sini kata beliau fihi aujuh. Aujuh jamak dari kata wajah. Artinya banyak pendapat. Ya, jadi bukan cuma dua. Kalau tadi cuma wajahan cuma dua. Ya. Nah, kalau tentang mengelap wudu setelah wudu, mengelap anggota wudu setelah kita wudu. Nah, ini kata beliau fihi aujuh. Ya. Fihi aujuh. Ada banyak pendapat. Beliau sebutkan beberapa pendapat di sini. Namun beliau awali dengan pendapat yang paling sahih. Beliau mengatakan as-sahih anna tarkahu mustahab. Ya. Yang paling sahih dari sekian banyak pendapat itu, kata beliau dalam mazhab Syafi'i, bahwa tidak mengelap hukumnya mustahab. Ya. Tidak mengelap, ya. Tidak mengelap hukumnya mustahab. Ya, ini mustahab dalam pandangan dalam pandangan mazhab Syafi'i adalah, ya, apa artinya? Apa artinya? Saya pernah jelaskan. Mustahab artinya? Sunnah mutlaqan? Tidak. Apa artinya mustahab? Sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi, namun tidak terus-menerus. Tidak terus-menerus. Ya. Itu namanya mustahab. Jadi sunnah, tapi dia sunnah yang tidak terus-menerus. Ya. Jadi beliau mengatakan mustahab. Jadi hukumnya tidak mengelap, hukumnya mustahab. Ya. Jadi artinya lebih baik tidak dilap. Begitu ya. Kalau kita wudu, ketika kita wudu, selesai wudu, masih ada air di anggota tubuh kita itu, lebih baik tidak dilap. Dan itu hukumnya mustahab. Ini pendapat yang paling sahih dalam masalah ini, kata beliau. Kadza sahahu fi asli rawdah, sebagaimana disahihkan oleh Imam An-Nawawi dalam Ar-Rawdah. Ya, kemudian beliau sebutkan juga pendapat-pendapat yang lain. Pendapat yang kedua, innahu mubahun fi'luhu wa tarkuhu sawa. Jadi pendapat yang kedua, hukumnya mubah. Mau tidak dilap, mau dilap sama saja. Ya. Paham? Ya. Kalau yang tadi, yang pertama, lebih baik tidak dilap. Ya. Atau lebih baik tidak dikeringkan. Ya. Itu lebih baik, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kata beliau, dilap atau tidak hukumnya sawa. Hukumnya sama, mubah saja. Ya. Jadi dia tidak masuk dalam mustahab, tidak masuk dalam sunnah, tapi mubah. Sesuatu yang mubah itu artinya kita bebas mau lakukan atau tidak, terserah kita. Ya. Pendapat yang kedua. Wakhtarahu an-Nawawi fi syarhil Muhadzab. Dan ini disebutkan menjadi pilihan Imam Nawawi dalam kitab beliau Syarhul Muhadzab. Ya. Jadi dalam kitab Rawdah beliau mengatakan lebih baik tidak dilap. Dalam Syarah Muhadzab beliau mengatakan sama saja. Mau dilap atau tidak sama saja. Ini dipilih. Ya. Pendapat yang ketiga, ya, mengatakan mustahabun mutlaqan.
Pendapat yang ketiga, mustahab secara mutlak. Ya. Artinya dalam setiap kondisi tidak dilap itu mustahab. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keberapa? 4, pendapat yang keempat, yukrahu tansyifu mutlaqan. Nah, pendapat yang keempat mengatakan mengelap air wudu itu hukumnya makruh secara mutlak. Makruh secara mutlak ini artinya setiap kondisi, baik itu kondisi panas, kondisi dingin, ya, kondisi berangin, kondisi sejuk, itu makruh secara mutlak. Kemudian pendapat yang terakhir, yukrahu fis saif dunasyita. Ya. Yukrahu fis saif dunasyita. Dimakruhkan ketika saif. Saif itu apa? Musim panas. Ya. Musim panas hukumnya makruh. Dunasyita. Musim dingin hukumnya boleh. Ya. Kalau dingin kan kena air dingin dilap. Nah, itu pendapat yang terakhir ini membedakan antara musim. Ya. Jadi kalau musim panas, kita menyentuh air itu tidak apa-apa. Ya kan? Kalau musim panas. Bahkan kita cenderung lebih banyak ingin menyentuh air supaya badan kita sejuk. Ya. Tapi kalau musim dingin, mau sontong air susah. Gemetar duluan. Ya, menggigil duluan. Belum wudu sama menggigil. Nah, bikin malas. Ya kan? Apalagi bangun subuh disuruh bangun subuh musim dingin. Pergi berwudu nanti dulu. Dulu di atas ranjang. Ya kan? Nah, ini musim dingin. Maka beliau mengatakan bahwa kalau musim dingin tidak apa-apa dilap itu anggota wudu setelah wudu. Tapi kalau musim panas lebih baik jangan. Ya, lebih baik jangan kalau musim panas. Ya. Kemudian berkata Imam Nawawi dalam Syarhul Muhadzab. Berkata Imam Nawawi dalam Syarhul Muhadzab, mahallul khilaf. Masalah ini adalah masalah khilafiyah. Masalah khilaf dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri. Ya. Jadi dalam mazhab. Jadi kalau kita belajar mazhab fiqih, ya, dalam mazhab sendiri banyak terjadi perbedaan pendapat tentang masalah-masalah cabang. Ya, masalah-masalah cabang itu terjadi perbedaan pendapat. Makanya boleh mengatakan di sini mahallul khilaf. Idza lam takun hajatun ila tansyifi li harrin aw bardin. Ya, awal tisaqi najasatin. Ya. Apabila tidak ada hajat untuk mengelap karena panas atau dingin atau karena adanya sentuhan najis. Ya. Jadi artinya apa? Dimakruhkan kita mengelap. Nah, ini pendapat beliau mirip dengan pendapat yang pertama tadi. Ya. Kalau tidak ada hajat atau tidak ada alasan yang kuat untuk mengelap, maka hukumnya dimakruhkan mengelap. Ya. Atau diistihbabkan tidak mengelap. Jadi kalau dikatakan makruh mengelap, berarti tidak mengelap hukumnya mustahab. Ya, sebagaimana beliau sebutkan di awal. Ya. Baik itu hajatnya karena panas atau dingin atau ada sentuhan najis. Setelah kita wudu, tiba-tiba ada burung lewat di atas,
baber. Karena kita punya anggota tubuh yang sudah tadi dicuci air wudu itu. Ya. Maka otomatis harus dilap. Ya. Fa in kana fala karahata qatan. Jadi kalau tidak ada hajat, hukumnya makruh. Kalau ada hajat atau ada alasan yang penting, alasan yang masuk akal. Ya, seperti ketika dingin itu. Ya, kalau kita kedinginan di musim dingin, ya. Apalagi kalau di musim dingin, kalau kita di Indonesia musim dingin masih bisa sontong air, masih bisa sentuh air, ya. Nah, kalau di negeri-negeri lain, apalagi di negeri yang Eropa yang kalau dingin ada salju, itu kalau mau sentuh air ketika musim dingin itu berat sekali. Ya. Makanya orang jarang sentuh air biasanya. Ya. Maka kalau berwudu, karena berwudu itu pakai air, mesti sentuh air. Atau mesti pakai air. Maka untuk meminimalisir rasa dingin, boleh dilap. Ya. Boleh dilap karena ada hajat. Ya. Ini masalah mengelap air wudu. Ya. Jadi kesimpulannya dalam pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i, lebih utama tidak dilap. Ya, lebih utama tidak dilap. Atau hukumnya mustahab untuk tidak dilap. Ya, jadi biarkan saja itu bekas air wudu itu kering sendiri. Ya. Bahkan tetesan-tetesan air wudu itu nanti ada dalam hadisnya disebutkan bahwa setiap tetesan air wudu itu menggugurkan dosa. Ya. Menggugurkan dosa. Ya, maka diistihbabkan untuk tidak dilap. Kalau tidak ada hajat. Nah, ini disebutkan demikian. Kemudian yang selanjutnya al-muwalah sudah disebutkan ya. Al-muwalah sudah disebutkan. Mengucapkan alhamdulillah alladzi ja'alal ma'a tahuran wa yukhallilul khatam wa yata'ahhadu ma yahtaju ilal ihtiyat wa yabda'u bi a'la wajhi wa bi muqaddamir ra'si wa fil yadi war rijli bi atrafil asabi' in sabba ala nafsihi wa in sabba alaihi ghairuhu bada bil mirfaqaini wal kaffain wa alla yanqusa ma'al wudu' an muddin wa la yusrifu wa la yazidu ala 3 marrat wa la yatakallamu fi athna'il wudu' wa la yaltamu wajhahu bil ma' wa an yaqula ba'dal wudu'. Ya, sunnah-sunnah selanjutnya. Ya, sunnah selanjutnya adalah mengucapkan alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran setelah mengucapkan basmalah. Ya. Sunnah selanjutnya mengucapkan
setelah mengucapkan basmalah, ucapkan alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air sebagai alat untuk bersuci. Kemudian juga wa yukhallilul khatam, ya. Menggosok cincin. Kalau pakai cincin, kalau kita pakai cincin, karena cincin itu melingkar di jari, maka supaya kita memastikan air menyentuh kulit yang ada di bawah cincin itu, cincinnya kita takhlil, kita gosok-gosok begitu. Ya, supaya yakin kulit di bawah cincin itu bisa kena air. Ini namanya takhlilul khatam. Kemudian wa yata'ahhadu ma yahtaju ilal ihtiyat. Di antara sunnah juga adalah memastikan apa yang harus di ihtiyat. Ihtiyat itu artinya hal-hal yang biasa tidak kita tidak kita sadari, ya. Memastikan bahwa semua anggota wudu itu kena air, ya, sebagai tindakan kewaspadaan atau mencegah jangan sampai wudu kita tidak sah. Jadi perhatikan betul-betul. Jadi memperhatikan semua anggota wudu kita basah, ya. Terutama bagian-bagian belakang dari tubuh seperti siku, ya. Kemudian tumit, ya, atau telapak kaki, itu namanya wa yata'ahhadu ma yahtaju ilal ihtiyat. Memastikan, ya. Memastikan dengan yakin bahwa semua anggota wudu disentuh oleh air. Ya. Kemudian sunnah yang selanjutnya wa yabda'u bi a'la wajhihi wa bi muqaddamir ra'si. Memulai dengan bagian atas wajah dan bagian muqaddam, bagian awal awal kepala, ya. Ketika kita cuci muka. Jadi ketika cuci muka mulai dari sini, ya, bukan dari sini, bukan dari pipi kanan, tapi mulainya dari atas, baru kita sebarkan ke kanan dan ke kiri. Ketika kita cuci muka, ya, itu kata beliau bagian dari sunnah dalam wudu. Ya. Kemudian mencuci tangan dan kaki dimulai dengan atraful asabi'. In sabba ala nafsihi, ya. Wa in sabba ala ghairihi bada bil mirfaqaini wal kaffain, ya. Jadi ketika kita berwudu sendiri, disunnahkan kita mencuci tangan mulai dari ujung jari ke siku, ya. Jadi bukan terbalik, tapi dari ujung jari sampai siku, ya. Jadi kalau kita melayani diri kita sendiri, kita cuci dari ujung jari sampai ke siku, ya. Wa in sabba alaihi ghairuhu bada bil mirfaqain, ya. Akan tapi kalau dituangkan oleh orang lain atau dilayani wudunya oleh orang lain, maka mulai dari siku, ya, mulai dari siku. Terbalik, ya. Jadi kalau wudu sendiri disunahkan mulai dari ujung jari ke siku. Kalau ditolong oleh orang lain, mulai dari siku ke ujung jari. Kemudian di antara sunnah juga, sunnah yang kesekian ini,
Kalian bikin saja dia punya nomor. Wa alla yanqusa ma'ul wudu an mud. Ya. Tidak boleh air wudu kurang dari 1 mud. Alla yanqus. Jangan sampai kurang dari 1 mud air. 1 mud itu satu begini. Ya. Atau 1 gelas lah. Ya. Jadi tidak boleh kurang dari 1 gelas wudu. Ada orang wudu dan 1 gelas air begini, boleh. Ya, bisa. Ya. Tapi jangan kurang, jangan cuma setengah gelas, tidak cukup. Ya. Itu bukan mencuci nanti, cuma lap. Ya. Kalau dia kurang dari 1 gelas nanti wudunya tidak dikatakan membasuh muka atau membasuh tangan, membasuh kaki. Nanti jatuhnya cuma lap. Nah itu wudu bukan pakai lap, bukan mengusap, ya, kecuali kepala. Ya. Jadi dikatakan jangan sampai kurang dari 1 mud. Ya, 1 mud itu pernah lihat sok ya? Sok itu takaran untuk bayar zakat fitrah. Ya. Itu kalau ditimbang 3 kilo. Ya, 3 kilo. Ya, 3 kilo itu sama dengan 3 liter air atau lebih sedikit. Ya. Jadi kalau dia 1 mud itu bagi 4. Misalnya 4 liter lah. Atau berarti 1 liter air. 1 mud itu ukurannya 1 liter. Pernah lihat literan beras? Kalau orang jual beras di pasar, ada liter itu. Nah itu kurang lebih sebegitu satu mud. Ya. Atau 1 gayung lah bahasa kita. 1 palo-palo. 1 palo-palo yang ukuran 1 liter minyak tanah. Ya. 1 liter minyak tanah. Nah itu tidak boleh kurang dari itu. Ya. Tidak boleh kurang dari itu. Nah, itu bagian dari sunnah kata beliau. Wala yusrif wala yazidu ala 3 marrat. Ya. Dan disunahkan tidak berlebihan dan tidak mencuci lebih dari 3 kali. Disunahkan untuk tidak mencuci lebih dari 3 kali. Ya, karena dalam hadis dikatakan Nabi SAW yatawadha'u marratan aw itnani wa itnan aw salatan wa salatan aw salatan salatan. Rasulullah SAW kalau berwudu itu kadang beliau membasuh anggota wudunya cuma 1 kali saja, terkadang 2 kali, terkadang 3 kali, dan tidak ada lebih dari itu. Ya. Makanya beliau mengatakan wala yazidu ala 3 marrat. Disunahkan untuk tidak ditambah lebih dari 3 kali. Ya, mencuci lebih dari 3 kali itu disunahkan. Kemudian selanjutnya wala yatakallamu fi athna'il wudu. Disunahkan untuk tidak bicara ketika wudu. Ya. Disunahkan untuk tidak bicara. Ya. Kecuali kalau dalam keadaan kondisi penting. Ya. Kalau tidak penting, apalagi bakar lota, lebih tinggalkan. Sambil wudu, nah biasa kan sambil wudu sempat juga bercerita nih, baru wudu sama-sama. Ya. Siapa yang menang tadi malam lagi siapa? Masih cerita bola ketika wudu. Itu lebih baik jangan. Ya. Khusyuk karena wudu itu bagian dari ibadah. Tapi kalau memang harus ada yang diucapkan, maka itu tidak mengapa. Misalnya kita sementara berwudu dengan teman, tiba-tiba ada ular di sebelah teman yang mau bagi, harus diperingatkan ada ular di depanmu, atau di sampingmu, atau di belakang. Nah itu artinya pembicaraan yang memang dibutuhkan. Ya. Jadi kalau tidak butuh bicara, wudu itu khusyuk. Ya. Khusyuk diam saja. Sambil menghayati, karena ketika kita berwudu itu kita sedang mensucikan diri kita. Ya.
mensucikan diri kita baik lahiriah ataupun batiniah. Jadi wudu itu bukan sekedar mencuci tubuh, ya, bukan sekedar mencuci tangan muka, tapi ada dia punya maksud. Ya, maksudnya apa? Supaya dosa kita dari muka hilang, dosa dari tangan hilang, dosa dari kepala hilang. Kenapa usap kepala? Berwudu usap kepala, supaya pikiran kotor sini hilang semua. Ya. Victor hilang. Ya. Begitu juga kaki. Ya, makanya kata dalam hadis Nabi SAW, ketika orang berwudu itu, ketika dia cuci muka, ya, bersamaan dengan tetesan air dari mukanya, dosa-dosa dari mukanya jatuh. Dosa dari muka itu apa? Dosa dari mata, dosa dari hidung, dosa dari mulut, lidah, yang suka bicara macam-macam, ya, atau mata yang suka melihat macam-macam, itu digugurkan oleh Allah Azza wa Jalla bersamaan dengan tetesan air. Ya. Nah, begitu juga tangan, begitu juga kepala, ya, kaki. Maka disunnahkan, kata beliau, untuk tidak berbicara ketika berwudu kecuali pembicaraan yang memang harus kita ucapkan atau penting, ya, supaya kita menghayati itu wudu kita. Kemudian juga wala yaltamu wajhahu bil ma'. Ya. Dan dia tidak memukul air dengan memukul memukul wajah dengan air. Ada orang berwudu, pak begitu, dia kasih keras deh. Jadi berwudu itu ya pelan-pelan saja membasuh mulut. Pak. Jadi dapat dengar bunyi itu air di muka. Pak. Macam tenawaf. Pak. Jadi la yaltam. Ya, jadi jangan menempeleng. Latam itu artinya tempeleng. Ya. Jangan menempeleng wajah dengan air ketika itu. Pak. Jadi pelan saja. Ya. Dengan penuh hikmat. Ya. Berwudu dengan penuh hikmat. Diresapi itu. Diresapi itu air wudu yang menyentuh kita punya wajah. Ya. Kalau bertempeleng itu sakit sini. Ya. Kalau kena air, pak. Nah itu menunjukkan, kadang juga orang malas. Wudu begini saja. Berarti menunjukkan dia malas berwudu. Kalau orang malas berwudu itu berarti dia tidak ikhlas. Ya. Kalau orang tidak ikhlas berwudu itu susah. Makanya dia tidak bersih. Dia punya hati karena berwudu pun tidak ikhlas. Jadi berwudu itu sekali lagi disunahkan kita ketika melakukannya itu kita hayati. Itu sama seperti kita menghayati kita punya sholat. Ya. Jadi intinya semua ibadah itu harus kita hayati baik-baik, kita resapi. Karena setiap ibadah itu ada kandungan nilai-nilai batiniahnya. Ya. Selain kita mencuci wajah yang zahir, batinnya juga ada itu wudu itu. Mencuci wajah kita yang batin. Ya, dari dosa-dosa dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, wa an yaqula ba'dal wudu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i dari Uqbah bin Amir, dari Umar ibn al-Khattab, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, jadi ini yang terakhir kata beliau, doa wudu. Sudah hafal doa wudu Teo? Belum? Ya Allah. Berapa yang Anda ucapkan setelah wudu? Tidak ucapkan apa-apa? Ya Rabbi. Hafal. Cari itu doa wudu. Ya. Doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Ini hadis riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Jadi PR cari doa setelah wudu. Ada itu, ya. Di kitab wudu yang kecil ada? Ada? Jadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi doanya syahadat, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah, jadikan aku dari golongan orang-orang yang bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, dan jadikan aku dari golongan orang-orang yang mensucikan diri. Ya. Setelah itu subhanakallahumma bihamdik, itu doa kafaratul majlis. Ya, jadi doanya doa yang insyaallah umum, ya, yang sering kita ucapkan. Jadi tidak terlalu susah doanya ini. Ya. Jadi hafal ya. Jangan sampai kamu habis berwudu tidak berdoa apa-apa. Nah, jadi doanya minimal syahadat. Minimal syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, itu minimal doanya. Ya, paling minimal. Ya, jangan sampai kosong sama sekali. Ya, jangan sampai kosong. Ya. Kalau kita berwudunya di kamar mandi, nah, diucapkannya setelah keluar. Ya, karena tidak boleh mengucapkan dengan lisan zikir dalam kamar mandi. Kita berdoa setelah keluar dari kamar mandi, berdoa. Kalau kita wudu di luar kamar mandi, maka setelah cuci kaki 3 kali langsung berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu doanya yang lengkap, ya. Nah, ini sunnah-sunnah yang disebutkan ketika kita berwudu, ya. Jadi ada sunnah yang disepakati sebagai sunnah, ada yang sunnah dikhilafkan. Ada yang mengatakan tidak sunnah, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan boleh. Ya, kita sudah jelaskan satu persatu. Ya. Terakhir, lau syakka fi ghusli ba'dhi a'dha'ihi fi athna'it taharah lam yuhsab lahu wa ba'dal faraghi la yadurru syakku 'ala ar-rajih likathrati syakki ma'a anna adh-dhahir kamal at-taharah ma'a anna adh-dhahira kamal at-taharati. Wa yushtaratu fi ghuslil a'dha'i jarayanul ma'i 'alal 'udwi al-maghsuli bila khilaf wallahu a'lam. Ya. Jadi bagian terakhir beliau mengatakan kalau orang itu ragu-ragu ketika dia mencuci anggota wudunya. Ya. Lam yuhsab lahu. Ya. Maka itu tidak akan dihitung. Ya. Tidak dihitung. Jadi kalau ragu, sudah 2 kali atau 3 kali? Ya. Biasanya ragunya itu 1 kali, 2 kali. 1 kali, 2 kali. Ya. Maka itu tidak usah dihitung. Ya. Artinya kalau sudah lama kita berwudu, ya sudah anggap selesai. Ya. Wa ba'dal faraghi la yadurru syakku 'ala rajih. Ya. Jadi ketika kita wudu, kemudian kita ragu, ini cuci muka sudah 2 kali atau 1 kali? Maka kita tambah saja. Ya. Maka kalau 2 kali atau 1 kali berarti hitung 1 kali. Karena jumlah yang kecil lebih diyakini daripada jumlah yang besar. Ya. Antara 2 kali atau 3 kali. Nah, biasanya itu antara 2 atau 3 itu yang ragu. Kalau 1 jelas tidak ragu. Ya. Kalau orang ini yang pertama atau yang kedua itu isu terlalu itu berarti dia wudu dia menghayal. Ya. Biasanya orang kalau sudah ketiga itu, ini cucian ketiga atau kedua ini. Ya. Berarti dia anggap 2. Baru dia cuci lagi 1 kali. Selesai. Sudah, tidak usah lagi diulang. Ya, itu kalau sementara berwudu kita ragu. Tapi kalau
ragunya muncul setelah wudu, ya, sudah cuci kaki, sudah baca doa, cuci muka tadi 2 kali, 1 kali. Nah, itu berarti ala rajih la yadurru syak. Ya. Dari rajihnya, kalau keraguan kita itu muncul setelah selesai berwudu, maka keraguan itu tidak usah dianggap. Paham ini? Nah, tidak usah dianggap. Sudah selesai berarti sudah selesai. Ya. Ma'anna dhahira kamalut taharah. Karena kalau sudah cuci kaki, ya berarti sudah selesai. Ya. Kemudian yang terakhir, beliau mengatakan, wa yushtaratu fi ghuslil a'dha jarayanul ma' 'alal adwil maghsuli bila khilaf. Disyaratkan ketika kita membasuh anggota wudu, air itu mengalir dalam pada anggota wudu tersebut. Ya, mengalir dia. Ya. Airnya mengalir, artinya membasahi seluruh anggota wudu. Ya. Jangan sampai cuma dilap. Ya. Kalau dilap berarti tidak mengalir. Jadi harus dialirkan airnya. Ya, alirkan airnya. Sesedikit apapun air dia pasti mengalir, karena air itu kalau dia banyak, ya, berbeda dengan mengusap kepala. Mengusap kepala itu kan air tidak banyak digunakan, jadi hanya dibasahkan telapak tangan kemudian diusapkan saja. Itu membasuh kepala atau mengusap kepala. Tapi bagian anggota tubuh yang lain itu harus ada airnya, ada air yang kelihatan mengalir. Ya. Bila khilaf. Ini kata beliau tidak ada khilaf di sini. Jadi disyaratkan ketika kita membasuh, untuk membedakan antara membasuh dan mengusap. Ya. Karena yang dibasuh kan ada 3. Wajah, tangan, dan kaki. Ya. Sedangkan kepala diusap. Nah, untuk membedakan antara mengusap dan membasuh harus ada air yang mengalir. Ya. Harus ada air yang mengalir pada anggota tubuh yang masuk dalam anggota wudu. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, dengan demikian kita telah menyelesaikan masalah-masalah tentang wudu, ya, mulai dari rukun wudu, kemudian sunnah-sunnah wudu. Ya. Nanti kita belum sampai ke pembatal wudu. Ya. Insyaallah nanti ada pembahasan sendiri. Nah, ada nawaqidul wudu. Nanti ada bab sendiri, perkara-perkara yang bisa membatalkan wudu. Ya, jadi ini kita sudah menyelesaikan, yaitu rukun dan sunnah wudu. Ya, mulai dari rukun yang pertama sampai sunnah-sunnah yang ketika kita melaksanakan wudu. Insyaallah kita lanjutkan di pekan yang selanjutnya dengan bab yang selanjutnya. Ya, bab selanjutnya di sini ada adabul istinja, babul istinja wa adabut takhalli. Ya. Bab istinja, itu istinja artinya cebok. Ya, bab cebok dan adab takhalli. Adab takhalli ini adab buang air. Ya. Jadi buang air itu ada adabnya dalam Islam. Ya. Ya. Karena Islam itu mengajarkan segala hal. Ya. Kita cukupkan sampai sini. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.